Hari ini kita menghadapi realitas yang sangat menggelisahkan. Banyak gereja-gereja yang bukan lagi saling menopang, melainkan saling mengintai dan berebut jemaat. Di banyak kota, bahkan dalam satu kompleks yang sama, ada gereja-gereja yang saling bersaing, bukan dalam kasih, melainkan dalam angka. Gereja bukan lagi tempat pemuritan, tetapi berubah menjadi pasar rohani. Pelayan Tuhan bukan lagi gembala, tetapi menjadi manajer yang berusaha merekrut pelanggan baru. Fenomena ini bukan hal baru, tapi hari-hari ini intensitas dan dampaknya sangat mencolok dan merusak kesaksian Kristus. Mari kita gali lebih dalam, tidak hanya dari sisi rohani tetapi juga sejarah dan akademisnya, untuk melihat betapa bahayanya gejala ini. Halo, Shalom umat pemenang. Tantangan terbesar gereja masa kini adalah ketika estetika mengalahkan etika dan kenyamanan lebih diprioritaskan daripada kekudusan. Dalam banyak kasus, gereja-gereja berlomba-lomba memperindah panggung, memperhalus pencitraan, dan mempermudah jalan orang-orang untuk masuk. Tetapi mereka lupa bahwa Yesus memanggil bukan untuk masuk dengan mudah, melainkan masuk melalui pintu yang sesat. Jika yang dipromosikan adalah kemewahan, keramahan, atau pelayanan yang menenangkan telinga, maka tidak heran banyak orang datang untuk merasa nyaman, bukan untuk bertobat. Gereja yang menjadi panggung akan selalu sibuk mempertahankan perhatian manusia, bukan mencari perkenanan Allah. Ini mirip dengan kejadian dalam sejarah gereja abad pertengahan, ketika kekuasaan gereja Katolik Roma menjadi sangat politis. Mereka membangun basilika-basilika megah untuk menarik umat dan menunjukkan keagungan. Namun pada saat yang sama, terjadi penyimpangan seperti penjualan indulgensi atau surat penghapusan dosa. Bukankah saat ini juga terjadi hal serupa dalam bentuk berbeda? Salib adalah simbol penderitaan, pengorbanan, dan ketaatan mutlak, bukan kemudahan. Jadi saat gereja meninggalkan salib demi rating dan rating live streaming, kita perlu bertanya, apakah Kristus masih di tengah-tengah gereja itu? Apakah Kristus berada di tengah-tengah jemaat? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah saudara memahami bahwa gereja bukan panggung untuk hiburan, mari kita lihat bagaimana perspektif jemaat terhadap gereja ternyata juga turut berubah. Kita tidak hanya berbicara tentang apa yang ditawarkan gereja, tetapi juga tentang bagaimana orang-orang meresponnya. Bayangkan, jika jemaat memandang gereja seperti restoran, mereka datang hanya saat lapar, memilih menu yang mereka suka, dan mengeluh jika pelayannya lambat. Banyak yang berpindah gereja karena di sana lebih seru, atau di tempat itu khotbahnya lucu, tanpa pernah menimbang apakah mereka sedang bertumbuh atau hanya sedang dimanjakan. Yesus tidak pernah memanggil pengikutnya yang hanya ingin kenyamanan. Dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ketika Yesus mulai berbicara tentang penderitaan dan pengorbanan, banyak murid meninggalkan dia. Gereja masa kini sering menghindari topik-topik seperti itu, topik mengenai dosa, neraka, atau penghakiman, karena takut jemaatnya kabur. Tapi ini justru menciptakan generasi yang lemah, mudah tersinggung dan tidak tahan terhadap ujian iman. Dalam sebuah studi oleh The Barna Group di Amerika Serikat, ditemukan bahwa 80% jemaat memilih gereja berdasarkan kenyamanan lokasi, musik, dan pelayanan anak. Bahkan ada beberapa gereja yang memberi tagline gereja ramah anak, bukan karena doktrin atau pemuritan. Fenomena ini menandakan krisis spiritual. Jemaat tidak lagi melihat gereja sebagai tempat pertumbuhan rohani, tetapi sebagai tempat belanja rohani. Murid sejati harus diajarkan untuk taat, bukan hanya terhibur. Jika gereja hanya melahirkan konsumen rohani, maka kita sedang gagal dalam tugas amanat agung. Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada gereja. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri di sini berarti kita menanggalkan keegoan kita. Kita menanggalkan keinginan pribadi kita, menggantikannya dengan keinginan Kristus. Ketika menyangkal diri artinya saudara tidak mencari gedung yang megah, musik yang indah, lokasi ibadah yang strategis, tetapi menggantinya dengan menerima pertobatan, mencari hadirat Tuhan, melayani orang-orang yang termarginalkan. Itulah bukti dari menyangkal diri. Ketika jemaat berubah menjadi konsumen, maka pelayan pun bisa berubah menjadi pedagang. Maka marilah kita bahas sisi lain dari pergeseran ini. Peran para pemimpin rohani yang seharusnya mengembalakan, namun malah menjadikan jemaat sebagai objek perebutan.
Tragisnya beberapa pelayan Tuhan ini tidak lagi melihat jemaat sebagai jiwa yang harus digembalakan, tapi sebagai angka statistik untuk dilaporkan. Dalam bahasa yang lebih keras, ini seperti perdagangan domba antar kandang, dengan alasan pelayanan yang lebih fresh atau pengurapan yang lebih kuat. Banyak pemimpin rohani membenarkan perpindahan jemaat tanpa pertimbangan etis atau komunikasi dengan gereja asalnya. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis integritas dan rendahnya pemahaman tentang etika pelayanan. Dalam Yohanes 10 ayat 12 dan 13, Yesus membedakan antara gembala sejati dan gembala upahan. Gembala sejati, dia melindungi domba-dombanya. Gembala sejati, ia melindungi jemaatnya. Sementara gembala upahan, ia mencari keuntungan daripada domba-dombanya, mencari keuntungan daripada jemaat. Ketika seorang pelayan Tuhan dengan sengaja mengambil domba dari gembala lain tanpa ada kebutuhan rohani mendesak seperti penyimpangan ajaran, maka ia sedang bersikap seperti gembala upahan yang tidak setia. Pelayan Tuhan bukan recruiter, tetapi penjaga jiwa. Jika kita menganggap jemaat seperti aset yang bisa dipindah-pindahkan, kita sedang mempermainkan kekudusan pelayanan. Dalam sejarah, hal ini juga pernah terjadi dalam bentuk perpecahan denominasi, misalnya pada abad ke-18. Ketika munculnya denominasi baru di tengah kekristenan barat, tak jarang gereja baru terbentuk bukan karena pewahyuan atau panggilan murni, melainkan karena konflik ego dan ambisi. Jika pemimpin kehilangan arah dan jemaat menjadi konsumen, maka tubuh Kristus pun menjadi retak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana dampak luas dari persaingan ini menghancurkan kesatuan gereja Tuhan. Tubuh Kristus harusnya saling melengkapi, bukan saling menggigit. Galatia 5 ayat 15, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bayangkan saudara, jika tubuh manusia saling menyerang antar anggotanya, mata menusuk tangan, tangan menampar kaki, kaki menendang perut, itu bukan tubuh yang sehat, itu penyakit autoimun. Itulah yang sedang terjadi dalam tubuh Kristus saat ini. Satu gereja menyindir gereja yang lain, satu pendeta menyerang pendeta yang lain, satu komunitas mencuri domba dari komunitas lain. Semuanya dilakukan dengan dalih pelayanan rohani. Jika kita terus saling menggigit, tidak ada yang menang, karena yang binasa adalah tubuh Kristus sendiri. Alkitab menegaskan dalam 1 Korintus 12 bahwa setiap bagian tubuh saling membutuhkan. Yang satu mengajar, yang lain menasihati, yang lain melayani. Tidak ada satu gereja yang sempurna, tapi bersama kita dapat saling menyempurnakan. Dalam teologi eskatologi, doktrin tentang gereja, dikenal konsep koinonia, persekutuan antar tubuh Kristus. Ini bukan sekedar kolaborasi sesekali, tetapi sebuah kehidupan yang saling mengasihi, saling menopang dan mendoakan. Bila gereja saling bersaing seperti perusahaan, maka koinonia pun mati. Saudara, kita telah melihat realita rohani dan etis yang terjadi di dalam gereja. Sekarang mari kita lihat bagaimana fenomena ini juga ditangkap dan dijelaskan dalam studi akademis dan sosiologi agama. Fenomena berebut jemaat dalam sosiologi agama disebut dengan religious competition. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pertumbuhan kekristenan di wilayah tertentu bukan karena hasil daripada evangelisasi, tetapi karena church shopping, perpindahan dari gereja satu ke gereja yang lainnya. Dalam jurnal The Marketization of Religion yang diterbitkan dari University of Chicago, Amerika, disebutkan bahwa gereja di era modern terpengaruh oleh sistem kapitalistik, menarik pasar dengan inovasi pelayanan, bukan lagi murni penginjilan. Gereja menjadi semacam lembaga penyedia jasa spiritual yang mengevaluasi dirinya berdasarkan feedback, jumlah hadirin, dan pendapatan donasi. Penelitian lain oleh Linda Woodhead, profesor sosiologi agama dari Lancaster University, menunjukkan bahwa religiusitas kontemporer mengalami pergeseran dari institusional ke individual. Orang tidak lagi setia pada satu gereja atau denominasi, melainkan mengikuti apa yang mereka rasa cocok secara personal, emosional, dan gaya hidup. Kecenderungan ini diperparah dengan kemajuan teknologi digital yang menciptakan gereja-gereja online sebagai opsi cepat dan mudah. Hal ini makin memperkuat budaya konsumerisme rohani, di mana kesetiaan, pengembalaan, dan pertumbuhan karakter menjadi hal yang sekunder. Setelah melihat realita yang kompleks ini, kita perlu bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Apa jalan keluar dari kekacauan ini? Mari kita kembali kepada dasar yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula. Mari kembali ke esensi amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Yesus tidak memerintahkan kita untuk membuat gereja ramai, tetapi untuk pergi menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Maka perlu ada beberapa langkah konkret yang praktis agar gereja mampu menjadikan setiap bangsa menjadi murid Kristus, agar gereja mampu
menjadikan atau membawa pertobatan kepada banyak orang yang hari ini belum mengaku iman kepada Kristus. Yang pertama itu, periksa motif pelayanan. Apakah kita melayani karena kasih atau karena ambisi? Yang kedua, bangun etika tubuh Kristus. Setiap gereja harus menjalin komunikasi terbuka antar gereja lokal. Setiap gereja harus menghindari mengambil jemaat dari komunitas yang sehat. Yang ketiga, fokus pada jiwa yang belum diselamatkan. Di luar sana penuh dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jangan habiskan energi kita untuk saling berebut domba, padahal serigala masih berkeliaran. Maka jangkaulah jiwa-jiwa yang belum menyembah kepada Kristus. Yang keempat, ajarkan jemaat menjadi murid, bukan konsumen. Arahkan jemaat untuk bertumbuh dalam firman, bukan hanya menikmati suasana ibadah. Yang kelima, evaluasi dan pertobatan. Gereja yang terus kehilangan jemaat perlu melakukan evaluasi jujur. Apakah pengajaran sudah menyimpang? Apakah pemuridan sudah diabaikan? Apakah ada luka atau pelanggaran yang belum diselesaikan? Kita tidak dapat bisa maju melangkah ke masa depan kalau masa lalu belum diselesaikan. Artinya tidak ada satu perubahan yang kita lakukan di masa hari ini untuk mendapatkan hasil yang baik di masa depan kalau kita tidak pernah membereskan permasalahan yang ada di masa lalu. Yang keenam, pendidikan jemaat tentang etika tubuh Kristus. Jemaat harus diajar bahwa gereja bukan produk yang bisa diganti sesuka hati. Ada tanggung jawab rohani, ada etika dan komitmen sebagai bagian dari satu tubuh. Ajarkan jemaat untuk memiliki integritas. Ajarkan jemaat bukan untuk merampok, mencuri jiwa dari gereja-gereja lain, tetapi ajarkan jemaat untuk bisa saling berkolaborasi dengan gereja-gereja yang lain. So, kesimpulan bagi kita pada hari ini, saudara-saudara, teguran untuk gereja masa kini. Gereja yang takut kehilangan jemaat akan mulai berkompromi. Tapi gereja yang takut kehilangan Kristus akan tetap teguh menjaga kekudusan dan kebenaran Injil. Fenomena ini bukan sekedar soal strategi, tetapi soal hati. Jika kita tidak bertobat dari budaya saling berebut, kita akan kehilangan hadirat Tuhan yang sejati. Untuk para jemaat, dengarkan ini. Jangan mudah terpesona oleh kemasan ibadah. Jangan menjadi pelancong rohani yang hanya mengejar rasa nyaman. Tanyakan, di mana saya sedang bertumbuh? Di mana saya sedang dimuridkan? Di mana saya bisa melayani? Bukan hanya dilayani. Dan untuk para pelayan Tuhan, dengar ini baik, saudara. Kembalilah mengembalakan, bukan merekrut, bukan merampok jiwa yang sedang digembalakan di komunitas lain dengan cara yang benar. Tugas saudara bukan membuat gereja ramai, tetapi menyiapkan mempelai Kristus yang tak bercacat. Biarlah saudara lebih takut akan Tuhan daripada takut kehilangan popularitas atau statistik. Untuk gereja secara keseluruhan, dengarkan baik. Saatnya bertobat dari semangat kompetisi. Kompetisi tidak akan pernah membangun tubuh Kristus. Sudah seharusnya setiap gereja, setiap denominasi gereja harus berkolaborasi. Dunia tidak butuh lebih banyak pertunjukan. Dunia butuh terang, dan terang tidak akan bersinar jika pelitanya saling memadamkan. Gereja yang mengincar jemaat dari ladang orang lain sedang mencuri dari ladang Tuhan. Jemaat yang melompat dari satu gereja ke gereja lain tanpa kesetiaan sedang merusak tubuh Kristus. Dan pelayan Tuhan yang merebut domba dari kandang lain tanpa pertanggungjawaban bukanlah gembala, melainkan perampok berjubah rohani. Bertobatlah sebelum pelita diangkat dari tempatnya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.